Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Haru biru persoalan Nahdlatul Ulama terjadi bukan kali ini. Mulai sejak sebelum negara ini merdeka, proses kesejarahannya, sayap politik NU-nya, sampai sayap dakwahnya senantiasa disalahfahami oleh orang-orang, disalahfahami oleh Belanda, disalahfahami oleh Jepang, disalahfahami oleh teman-teman seperjuangan, teman-teman dari Muhammadiyah, dari Perti, dari SI, yang kemudian bergabung pernah NU itu di dalam Masumi, disalahfahami ketika bergabung dengan P3, dan akhirnya Gus Dur pada waktu itu mengambil long distance yang sama, jarak yang sama, dan kembali kepada organisasi Hitoh 1926, yaitu tidak berpolitik praktis. Cuman bahwa tarikan-tarikan politik, karena sudah sejak puluhan tahun itu NU memiliki sayap politik, giroh orang-orang yang ada di dalam Nahdlatul Ulama itu sengaja mengajak masuk di kawasan-kawasan politik itu. Nah, tetapi siapakah sosok Nahdlatul Ulama ini? Saya tidak akan menjawab omongan-omongan orang yang tidak paham yang muncul belakangan ini, tetapi saya hanya mereview saja bahwa gerakan NU ini sebenarnya keterusan atau sambungan dari perjuangan Wali Songo. Wali Songo mengajarkan agama dengan memandang bahwa Islam itu adalah benih yang unggul, yang dipimpin oleh seorang nabi yang unggul, bahkan imamul anbiya wal mursalin, dan sekaligus empunya para rasul dan nabi. Di tangan beliau Rasulullah Muhammad inilah kemudian Allah menutup kenabian dan kerasulan dengan menyempurnakan semua agama yang ada di dunia ini sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Rasulullah Muhammad dengan satu firman-Nya, al-yaumal akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu. Oh, ini. Kemudian Wali Songo mendapatkan tugas. Saya tidak membahas soal perjalanan dakwah Nabi, tetapi mengalami sebuah haru biru yang luar biasa sampai kepada sebuah dinasti, yaitu Turki Ottoman. Nah, Turki Ottoman di bawah Sultan Mehmed Sani Al-Fatih atau Sultan Ahmad Sani Sang Penakluk, karena beliau ini usianya baru 26 tetapi bisa menaklukkan benteng Babylon, kebanggaan Romawi Timur yang panjangnya 25 km berhadapan dengan laut dan belakangnya gunung. Maka dia mendapatkan julukan Sultan Mehmed Sani Al-Fatih, Sultan Ahmad kedua Sang Penakluk. Dalam kondisi gonjang-ganjing semakin merosot kekuasaan Turki Ottoman, maka dimunculkanlah sebuah upaya penyelamatan Islam ke tanah Nusantara. Jadi Islam masuk ke Indonesia atau ke tanah Nusantara ini bukan menjajah, bukan untuk merubah agama setempat, bukan untuk menguasai negara, bukan ingin menghilangkan budaya aslinya, tetapi masuknya Islam ke tanah Nusantara ini dianggap bahwa ladang subur yang memiliki budaya luar biasa
karena orang Jawa ini adalah suku tertua di dunia, dibuktikan dalam penggalian antropologi, suku bangsa tertua di dunia adalah Javanicus soloensis, di Sangiran diketemukan itu. Ini persoalannya. Dan itu sudah dicium oleh Sultan Ahmad Sani. Maka diutuslah ketika kemudian Inggris dan Perancis mulai mendesak Turki, dikhianati oleh kerjasama dengan penguasa yang kelak menjadi kerajaan Wahabi atau Arab Saudi, namanya Abu Su'ud. Sebelum itu sudah dilakukan muhibah-muhibah untuk menanamkan kecambah agama Islam yang penuh damai dan rahmatan lil alamin itu. Maka secara periodik Wali Songo itu bukan 9 orang. Jumlahnya di Indonesia ini setiap saat 41 orang. Cuman ada yang wali mastur, artinya tersembunyi, ada yang terang-terangan, ada yang nampak, bahkan ada yang biasa-biasa saja. Ini makanya mulailah masuk, dikirim Syekh Maulana Malik Maghribi dari Maroko, jumlahnya 5 orang. Maka kalau sampai nanti ziarah, dulu pernah itu Fadil Muhammad melakukan festival Wali Songo, ketemu makam-makam Maulana Malik Maghribi ini 5 orang. Loh, yang benar yang mana? Benar semuanya. Karena diutus oleh Sultan pada waktu itu, Sultan sebelumnya memang untuk mengaburkan namanya sehingga tidak diketahui namanya, Maulana Malik Maghribi. Kemudian ada yang dimakamkan di Malang, terkenal dengan Kiai Gribik. Di Kudus ada Kiai Gribik. Kemudian di Klaten ada Kiai Gribik, di Batang sebelah pelabuhan laut itu ada Kiai Gribik. Tetapi yang benar yang mana? Semuanya benar, karena memang ini 5 orang, jadi tidak memperkenalkan namanya. Maulana Malik Maghribi. Maulana itu Tuan Agung yang berasal jadi dari utusan Raja Malik yang berasal dari Maghrib. Maghrib itu Maroko. Jadi Maroko itu hanya dibelah oleh sungai, yang sebelah sono adalah Eropa, sebelah sini Afrika. Nah, itu Maghrib atau Maroko. Lalu diutus dari wali Allah, penguasa Islam yang luar biasa keilmuannya dari India belakang, yang bernama Maulana Malik Ibrahim. Nah, jadi maka banyak orang bingung, ini dari Arab, dari Islam datang dari seluruh dunia karena dipilih oleh penguasa Turki Ottoman untuk masuk ke tanah Nusantara, menyemaikan kecambah agama yang luhur ini di ladang yang subur namanya Nusantara. Karena orang-orang Nusantara sudah paham tentang tasawuf, sudah paham tentang ketuhanan, sudah paham tentang agama, bahkan prinsip-prinsip hidupnya itu mirip dengan orang-orang Islam, suka bertapa, suka membaca kitab, suka berwiridan, suka uzlah, suka kholwat, suka samadhi. Nah, itu persis dengan tasawuf Islam. Lalu diutus juga dari Palestina, namanya Syekh Ja'far Shadiq, datang ke tanah Jawa dari India, dari Maroko, dari Palestina. Syekh Ja'far Shadiq ini kemudian meneruskan perjuangannya di tanah Jawa sampai kemudian digantikan, dia kembali lagi ke Palestina, tetapi tidak ke Palestina, tetapi malah ke Iran, di Qom, kota suci Qom. Makanya Syekh Ja'far Shadiq terkenal Sunan Kudus karena lidah Jawa. Padahal aslinya dari Palestina, kota Quds, kota suci. Lidah Jawa jadi Sunan Kudus. Padahal itu Quds. Lalu pindah ke kota suci di Iran namanya Qom. Posisinya digantikan oleh Syekh Subakir kedua. Syekh Subakir inilah yang kemudian menjadi gurunya
anaknya Sunan Ngudung, santrinya Syekh T. Liang Sing. Kalau di Sunan Kudus itu ada, di Kudus itu kamu kalau berziarah, kita berziarah, ada jalan Kiai Teling Sing, yang benar T. Liang Sing, bukan Kiai Teling Sing. Itu ulama Cina yang luar biasa. Jadi gurunya Sunan Kudus kedua, namanya Ja'far Shadiq juga, tetapi putra Sunan Ngudung. Sunan Ngudung ini sepupunya Sunan Ampel. Oh, ini ada banyak yang salah memperkirakan. Jadi Sunan Kudus itu ada dua, Sunan Kudus yang Syekh Ja'far Shadiq yang dari Palestina, yang kemudian tinggal di Qom di Iran, digantikan Syekh Subakir posisinya, lalu mengangkat putranya Sunan Ngudung yang menjadi muridnya Kiai Tan Lian Sing menjadi Sunan Kudus kedua. Lalu mengutus juga Syekh Samarkandi. Sebelum Syekh Samarkandi ada yang namanya Syekh Jamaluddin Al-Kubro. Syekh Jamaluddin Al-Kubro itu dari Cetnya, bukan dari Arab, dari Asia Kecil, Cetnya. Samarkand, kalau sekarang negara Cetnya. Syekh Jamaluddin Al-Kubro ini kemudian mengajak juga putranya namanya Syekh Samarkandi. Lidah Jawa jadi Syekh Asmoro Kendi, dimakamkan di Tuban. Syekh Ja'far Shadiq sendiri, Syekh Jamaluddin Al-Kubro ini dimakamkan di Makassar. Tapi ada makam-makam Syekh Jamaluddin Al-Kubro itu di Semarang ada, di Blitar ada, di mana-mana ada. Nah, anaknya yang namanya Syekh Samarkandi ini punya saudara namanya Syekh Mejagung, wali 9 yang namanya Syekh Mejagung. Kemudian Syekh Samarkandi ini punya anak Syekh Ali Murtala, Syekh Ali Murtolo, Syekh Ali Murtado, ya Pandita Ratu, karena sangat hebat ilmunya, tetapi kebetulan tidak bergabung dengan kerajaan dan tidak punya keturunan, makanya hilang. Padahal ilmunya luar biasa, Syekh Ali Murtado atau Syekh Ali Murtolo ini. Punya anak namanya Raden Rahmat. Jadi Syekh Samarkandi ini punya anak namanya Raden Rahmat dan Syekh Ali Murtolo. Di samping punya anak Raden Rahmat, punya anak juga namanya Maulana Ishaq, bapak Syekh Awalul Muslim, yang daerah dakwahnya daerah Blambangan, yang kemudian karena mengikuti sebuah sayembara akhirnya dijadikan menantu oleh Mahapatih setempat, mendapatkan putri Pambayun, yang putri Pambayun ini dicintai oleh patihnya, sehingga ketika lahir anaknya yang pertama diberi nama Raden Paku. Tapi sebelum Raden Paku, anaknya yang bernama Sunan Giri ini bernama Joko Samudro. Kenapa kok Joko Samudro? Karena diancam oleh patihnya yang cemburu ini, Maulana Ishaq ke Aceh, ke Samudra Pasai, kemudian melahirkan anak juga namanya Faletehan, yang kemudian kembali ke Jawa sebagai Sunan Gunung Jati kedua.